Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 816 billion dollar atau turun sekitar 2,57%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 16.198, Ethereum 1.174, BNB 295, kemudian XRP 0,38, Dogecoin 0,095, Cardano 0,3, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,82 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 3, sekian persen hingga kurang lebih 5 bahkan 6%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung masuk ke chart guys, karena sudah lama ya kita nggak fokus bahas seputaran hanya chart saja. Jadi hari ini saya berpikiran untuk melakukan hal tersebut. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke chart. Dan saya pengen mulai dari chartnya US Dollar Index terlebih dahulu guys. Nah, ini sudah merupakan salah satu chart yang sering banget kita bahas gitu ya dari berbulan-bulan yang lalu. Dan sepertinya akhirnya kita menemukan yang sudah kita tunggu-tunggu guys, yaitu adalah koreksi yang terjadi di dollar index. Kita sudah pernah membahas ini gitu ya, bahwa saya sampaikan guys, saya expect minimal dollar index itu bakalan terkoreksi cukup dalam, minimal nyampe ke 0,382 Fibonacci retracement-nya. Dan kita sudah sangat dekat dengan area tersebut. Untuk sementara saya masih expect bahwa minimal mereka akan nyentuh ke sekitaran area 105 sampai 104 di sini gitu ya. Dan untuk sementara gitu ya, kita juga bisa melihat di daily chart bahwa sekarang kita masih dalam fase konsolidasi setelah kita breakdown dari ascending broadening wedge di sini, which is merupakan berita baik guys. Kalau misalnya gitu ya, kita melihat konsolidasinya terjadi 2 atau 3 wave dari sini, ini adalah skenario paling ideal bagi saya gitu ya. Ini adalah skenario ideal yang paling saya tunggu gitu ya. Kenapa? Karena kalau ini yang terjadi, maka chance-nya cukup besar bahwa kita akan membuat wave kedua, oke? Dan penurunannya bisa jadi kurang lebih sama dengan yang terjadi di sini. Alias kita bisa expect bahwa dollar index kemungkinan bakalan nge-retest tidak hanya nyampe ke 0,382 Fibonacci retracement, bahkan bisa menyentuh ke area trendline yang minimal kisaran 103 sampai 102 di sini. Ini areanya. Dan juga kalau misalnya kita sampai mampu menembus gitu ya dari trendline di sini yang merupakan sebuah major trendline gitu ya, maka tentunya ini adalah sebuah berita yang sangat luar biasa baik bagi stock market US yang seperti yang kita ketahui juga masih sangat berkorelasi erat dengan cryptocurrency. So, untuk sementara gitu ya, kita mesti melihat dollar index kemungkinan besar masih akan melanjutkan penurunannya. Cuman untuk sementara, itu untuk midterm sampai long term ya guys. Untuk sementara, yang bisa saya lihat mungkin kita akan terkonsolidasi sedikit di sekitaran area range 105 sampai 109 di sini guys. Oke. Jadi saya melihat dollar index kemungkinan bisa membuat 2 wave atau bahkan 3 wave, mungkin menuju ke sekitaran area 108 sampai 109. Terlebih lagi kalau misalnya kita juga ambil Fibonacci retracement dari swing high ke swing low terakhir di sini, 0,618 atau golden pocket-nya juga berada kurang lebih di sekitaran 108,8 gitu ya. Jadi cukup make sense bahwa kita akan terkonsolidasi nyampe lagi ke sekitaran area 108 sampai 109. Dari sana kita kemungkinan akan melanjutkan penurunan ke bawah. Untuk invalidasinya seperti apa? Invalidasinya menurut saya ya cukup simple saja. Kalau kita mampu untuk mendapatkan impulsive move seperti ini modelnya, kemudian kita kemudian kita mendapatkan ada koreksi dari sini. Kalau kita mampu reclaim di atas 110, bagi saya ya kemungkinan besar kita akan cenderung membuat apa? V-shape recovery dari sini. Oke? Atau bisa orang sebutnya cup and handle, terserah deh yang mana gitu kan. Jadi kalau kita mampu reclaim di atas 110, saya mungkin akan sedikit khawatir bahwa bisa jadi koreksi yang terjadi di sini semuanya sudah selesai dan kita kemungkinan bisa lagi untuk at least nge-retest area high terakhirnya di kisaran 114 sampai 115. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya cuma bisa expect bahwa yang selanjutnya terjadi adalah konsolidasi. Oke, dari sini kita akan melanjutkan penurunan ke bawah, minimal menuju ke 0,382
Dan yang target keduanya adalah sekitaran 103 sampai 102 di sini. Yang kalau mampu kita tembus lagi gitu ya, dan kita misalnya melihat daily chart dan weekly chart itu fix closing di bawah area trendline ini, maka bisa jadi kita akan melihat down trend yang berkepanjangan dari sini. Oke. Seperti mungkin terjadi di sini. Gitu ya. Jadi itu yang sementara bisa saya lihat untuk dolar index. Nah, sekarang kita lanjut ke stock marketnya US gitu ya. Untuk S&P 500. Sebenarnya untuk sementara ini juga masih sesuai dengan scenario yang kita sudah pernah bahas beberapa minggu yang lalu gitu ya. Dimana apabila kita mampu reclaim di atas area 3.900, which is ini merupakan area key level ya guys, yang sebelumnya selalu menjadi antara major support atau major resistance. Kita mampu reclaim kemudian retest. Saya udah katakan bahwa saya expect S&P 500 untuk kembali bounce dan minimal mungkin akan ngeretest ke sekitaran area 4086 sampai 4100. Ini adalah area yang sangat krusial, guys. Kenapa ini menjadi area yang sangat krusial? Karena selain di sini kita akan mendapatkan area major resistance yang kalau misalnya mampu kita break, tentunya ini merupakan berita baik. Kita juga akan ketemu dengan area major trend line, guys. Oke, area major trend line di sini. Kalau kita mampu break juga, kita cenderung berpotensi membentuk apa di sini? V-shape recovery, which is sekali lagi ini juga adalah indikasi positif. Jika ini yang terjadi, kemudian kita melakukan konsolidasi di atas area ini, maka saya bisa expect bahwa S&P 500 akan kemungkinan mampu gitu ya untuk kembali ngeretest area high terakhirnya di sekitaran 4.800-an. Oke. Dan kalau misalnya kita mampu menembus ke all time high yang baru, which is sekarang mungkin tidak banyak orang expect itu akan terjadi. Kebanyakan orang expect bahwa S&P 500 dan stock market US itu bakalan terus-menerus down dan mungkin akan crash lagi kurang lebih 40-50% dari sini. Gitu ya. Dan itu mempunyai possibility untuk terjadi guys tentunya. Oke, selama kita tidak mampu break di atas trend ini, tentunya kita masih dalam struktur bearish. Kenapa? Kita masih constantly atau terus-menerus membuat lower low, oke, dan lower high. Di sini low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan kita masih berpotensi membentuk apa? Lower high lagi. Selama kita tidak mampu break di atas trend ini dan berpotensi lagi untuk membuat lower low baru. Nah, kalau ini yang terjadi dan kita mampu break di bawah area 3.400, maka itu bukan berita baik, guys. Karena kalau misalnya kita sampai lakukan hal tersebut, maka saya bisa melihat S&P 500 kemungkinan bakalan menyentuh ke sekitaran area 3.200 sampai 3.000-an di sini. Oke, ini adalah area selanjutnya. Kalau kita cek di weekly chart gitu ya. Sebenarnya untuk sementara pergerakan yang terjadi di sini terlihat cukup korektif loh guys. Kalau bisa saya katakan. Penurunan yang terjadi di sini terlihat cukup korektif, oke? Jadi kalau dari segi pure price action-nya sendiri, saya bisa kategorikan ini sebagai impulsive move-nya, ini sebagai corrective move-nya. Oke. Dan kita menunggu untuk impulsive move berikutnya. Tapi pertanyaannya, apakah impulsive move-nya itu akan dimulai dari sini? Oke, break dari sini kita akan mungkin start lagi untuk naik ke atas. Atau kita masih mempunyai satu lagi leg ke bawah. Oke, sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan push berikutnya ke atas. Oke. Nah, kalau kita menyentuh ke sekitaran area 3.200 sampai 3.100, maka itu adalah penurunan kurang lebih sekitaran, kita coba cek, 35% guys. Oke, 35% di stock market itu termasuk sudah penurunan yang lumayan signifikan. Lalu pertanyaan selanjutnya mungkin adalah, lalu worst case scenario-nya di mana kok gitu kan? Paling buruknya kita bisa melihat S&P 500-nya nyampenya kemana? Maka kita mungkin bisa jawab dengan kita melihat juga dengan data historisnya guys. Sebelum-sebelumnya ketika kita mendapatkan crash yang cukup dalam di stock market, itu rata-rata gitu ya, rata-rata penurunannya juga lumayan nih. Ada sekitaran 48-50% gitu ya, di sini juga sama. Kurang lebih 50%. Nah, kalau kita mendapatkan penurunan yang serupa dengan yang terjadi di sini, maka ya kita juga bisa kurang lebih cek ya. Kira-kira kita akan berhenti di mana? Kurang lebih 50% ya, anggapan berarti sekitaran 2.353. Atau kita anggap area 2.200 sampai 2.300. Itu adalah area worst case scenario-nya bagi saya untuk kita lihat S&P 500 7. Gitu ya. Tapi untuk sementara gitu ya, saya mungkin belum melihat kita bisa move sedalam itu gitu ya, karena cenderung pergerakan di sini korektif banget saya bisa lihat. Berbeda dengan yang terjadi beberapa kali sebelumnya di sini guys. Oke.
Dimana kita, kalau kalian perhatikan, di sini kita membuat ada pergerakan penurunan yang cukup dalam, sebelum pada akhirnya kita koreksi, penurunan yang cukup dalam, kemudian baru kita terkoreksi ke atas lagi, dan penurunan yang cukup dalam. Di sini juga sama. Turun cukup dalam, koreksi dulu, turun cukup dalam, koreksi, dan seterusnya. Nah, kalau yang terjadi sekarang, penurunan yang terjadi itu tidak terlalu steep gitu guys, tidak terlalu masif gitu. Kita hanya menurun sedikit, kemudian koreksi, menurun sedikit, koreksi, menurun sedikit, koreksi. Jadi ini kenapa saya kategorikan ini pergerakan yang sedikit lebih korektif jika kita bandingkan dengan yang terjadi di tahun 2008 kemarin. Gitu ya. Jadi itu ya guys, inti utamanya adalah trendline yang kita lihat di sini ini akan sangat menentukan gitu. Kalau kita sampai mampu reclaim di atas area tersebut, ini menurut saya adalah sebuah pertanda yang baik karena bisa jadi kita membuat semacam V-shape recovery dari sana dalam kemungkinan bisa kembali ngetes ke area all time high terakhir di sini. Dan kalian perlu ingat juga guys, kalau misalnya kalian lihat gitu ya, sekarang cash yang berada di sidelines gitu ya, menunggu untuk masuk ke market itu luar biasa banyak guys. Jadi ketika nanti misalnya ada sebuah katalis yang bisa membuat sentimen luar biasa positif, maka kita bisa melihat uang-uang tersebut yang masih menunggu di sideline itu berhamburan masuk lagi ke market. Dan itu bisa menjadi salah satu katalis yang mendorong stock market US untuk kembali ke all time high yang baru. Gitu ya. Walaupun saya nggak bilang itu garansi akan terjadi ya guys, tapi itu mempunyai possibility untuk terjadi. Jadi kita udah lewatkan dollar index dan juga S&P 500, sekarang kita masuk ke Bitcoin. Gitu ya. Apa yang terjadi ke Bitcoin? Untuk sementara, saya nggak bisa memberikan hopium yang terlalu banyak gitu ya untuk Bitcoin. Kenapa? Karena selama di weekly chart kita tidak mampu reclaim di atas 18.500, maka ini kita bisa kategorikan fix kita sudah breakdown dari major supportnya, yang merupakan area all time high terakhir gitu ya. Dan kita sedang konsolidasi di bawah area tersebut, which is bukan pertanda baik menurut saya gitu ya. Nah, kalau ternyata kita membuat lower low baru lagi dari sini, targetnya di mana? Targetnya adalah sekitaran area 13 sampai 12.000. Oke, ini adalah target berikutnya. Tetapi saya memilih untuk tidak terlalu greedy, guys. Ketika kita sudah menyentuh ke area 14 gitu ya, saya sudah akan start untuk mencari peluang untuk swing long. 14 sampai 12 ini menurut saya adalah sweet spot-nya gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena pertama di weekly chart kita sudah start untuk membuat potensial bullish divergence gitu ya. Dan tergantung juga dari pergerakan down berikutnya, kalau memang kita akan down lagi dari sini, kalau cenderung korektif dan tidak impulsif seperti ini, maka kita juga berpotensi develop bullish divergence lagi di daily chart. Jadi dari sini itu mendapatkan beberapa indikasi bahwa momentum bearish sudah start untuk berkurang dan itu menjadi peluang bagi saya untuk start mencari peluang long di sekitaran area 14 sampai 12.000. Oke, itu untuk account trading saya guys. Bedakan ya, saya punya dua account, satu untuk trading, satu untuk investasi. Nah, kalau untuk yang spot, yang untuk investasi, saya sudah sering sampaikan, saya terus melakukan dollar cost averaging. Saya tidak pengen mengambil resiko untuk ketinggalan kereta. Kenapa? Sekali lagi guys, ini bisa dijelaskan oleh sains dan dilakukan penelitian gitu bahwa orang-orang akan merasa lebih sakit ketika ketinggalan kereta gitu ya daripada kalau loss atau menahan floating loss. Jadi dengan adanya pengetahuan itu saya juga setuju sebenarnya. Kadang-kadang kita menahan loss sedikit 10% lagi, 20% lagi, bagi saya nggak ada masalah gitu. Daripada saya harus berhadapan dengan resiko ketinggalan gitu ya dan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan gains minimal ya. Menurut saya kalau kita ke all time high terakhir, itu 330%. Saya lebih memilih, oke, saya take risk gitu ya. Kalaupun kita drop lagi, misalnya katakanlah ke 10.000, yaitu kita 30% lagi lah dari sini gitu. Kita sudah melewati dari 69.000 ke 16.000, which is sudah kurang lebih 77%. Oke, kalau kalian yang beli di pucuk saja misalnya mampu menahan sampai ke sini, apa artinya lagi gitu ya, kalau cuma menunggu kurang lebih 30% lagi. Harusnya kalian bakalan kuat secara mental. Kenapa? Kalian saja kuat hold dari 69 ke 16. Apalagi kalau misalnya dari 16 ke 10.000, harusnya bakalan fine-fine saja gitu. Oke, tapi apakah kalian akan ambil resiko untuk terlalu greedy dan kemudian mengatakan, saya tidak akan pernah beli kok sebelum saya menyentuh ke area yang saya mau. Bukan berarti itu salah ya guys, tapi kalian harus persiapkan plan B
Kalau misalnya memang analisa kalian salah, itu saja yang sering saya sampaikan. Saya tidak menyalahkan orang-orang yang mau membeli di harga 10.000, 8.000, tidak. Tapi saya cuma pengen ingatkan supaya kalian tidak terlalu fokus hanya ke plan itu saja. Kalau ternyata kalian melihat ada perubahan di market gitu ya, dan kalian melihat kemungkinan analisa kalian, probability untuk terjadinya berkurang, kalian harus punya plan B gitu, supaya kalian tidak ketinggalan nanti jatuhnya. Nah, kalau misalnya kalian sudah ketinggalan kereta dan misalnya kita ke all time high yang baru-baru kalian menyadari bahwa oke, kita sudah di bull market lagi, dan kalian beli di harga-harga 70.000, 80.000, yaitu kalian sudah menyalahi sekali lagi prinsip dasar investasi buying low, selling high. Kalian dikasih low tapi pengennya lebih low lagi. Nanti dikasih low lagi, pengennya lebih low lagi. Itu namanya greedy gitu, guys. Jangan sampai itu kalian lakukan. Oke, kecuali kalian percaya bahwa misalnya Bitcoin bakalan ke nol. Ya kalian jangan beli di harga berapapun gitu kan. Karena harga berapapun kalian beli, berarti kalian akan kehilangan uang kalian. Tapi kalau saya pribadi, saya merasa itu probability-nya sangat amat kecil untuk terjadi. Jadi itu untuk time frame yang besar ya guys. Selama kita tidak mampu reclaim weekly chart di atas 18.500, maka saya cenderung masih akan dalam keadaan bearish untuk mid sampai long term gitu ya. Tapi kalau kita udah mampu reclaim di atas area tersebut, ya harusnya kita udah bisa mengatakan bahwa yang terjadi di sini kemungkinan adalah sebuah fake out. Kalau misalnya kita mampu reclaim ke atas 18.500 dalam 1-2 minggu ke depan ya guys. Kalau misalnya kita masih bertahan cukup lama di bawah area ini, maka semakin besar chance-nya menurut saya bahwa kita akan kemungkinan membuat lower low baru menuju ke sekitaran area 14 sampai 12.000 gitu ya. Sedangkan untuk short term-nya guys, kita sedang menghadapi satu trend line akhir ini guys. Ini adalah sebuah peluang terakhir bagi para bulls gitu untuk mempertahankan konsolidasi di sini dan berpotensi untuk mendapatkan push berikutnya ke atas mungkin ke sekitaran area 18.000, 17.000 atau 18.000 di sini. Oke. Ini adalah area trend terakhir yang mungkin bisa menjadi penahan terakhir atau support terakhir gitu. Kalau kita jebol dari sini, bagi saya chance-nya cukup besar bahwa kita kemungkinan akan at least ngeretest area low terakhir di sekitaran 15.400-an. Oke. Kalau ini kita jebol juga, tentunya kita akan membentuk ke lower low baru menuju ke sekitaran area 14.000 sampai 12.000-an. Oke, jadi untuk sementara gitu ya, kalau misalnya kalian katakan, jadi untuk sekarang gimana kok? Kalau misalnya kalian memang nekat untuk trade dalam keadaan seperti ini gitu ya, dan nggak pengen menunggu konfirmasi lebih lanjut, maka untuk sekarang, selama kita bertahan di atas trendline ini, tentunya lebih make sense untuk kita mencari peluang untuk long gitu ya, selama kita bertahan di atas trendline ini. Tetapi tentunya tidak serta-merta kita masuk guys, kita perlu namanya ada setup. Katakanlah misalnya nanti kita ada dapat peluang dalam bentuk misalnya nih double bottom gitu ya, atau triple bottom, atau misalnya kalian ketemu ada inverse and shoulder katakanlah. Nah ini baru bisa kalian jadikan sebagai setup dan kalian bisa ambil peluang ini untuk jadikan setup long gitu ya. Dan dari sini juga sebenarnya secara RR yang masih termasuk lumayan lah guys, minimal targetnya ke sekitaran area 17.000 bagi saya gitu ya. Kalau misalnya kita jadikan sebagai sebuah setup, katakanlah kalian anggap saja buy di sekitaran area 16.200 gitu, kita anggap di situ gitu ya. Ini long position gitu ya. Targetnya 17.000 dan kalian katakanlah protect diri kalian di area low terakhir gitu ya, di sedikit di bawah low terakhir, maka kalian masih ketemu dengan setup kurang lebih 2:1 gitu ya. Jadi secara RR itu masih make sense. Oke, jadi sekali lagi guys, semuanya itu hanya berkaitan tentang setup kalian. Risk and reward-nya ada nggak gitu ya. Kemudian probability kebenaran dari setup kalian seperti apa. Kalian lakukan dulu risetnya. Kalau misalnya kalian yakin, kalian bisa masuk gitu ya. Tapi kalau kalian merasa tidak nyaman masuk ke market seperti ini untuk mencari setup long, ya tidak ada paksaan juga gitu. Cuman saya cuma jelaskan saja, selama kita bertahan di atas trend ini, maka lebih make sense kalau kita untuk mencari peluang untuk long gitu ya. Kecuali kalau kita sudah menyentuh ke sekitaran area 17.000 atau 18.000, maka dari sana kemungkinan lebih make sense-nya kita akan mencari peluang untuk short, karena dari sana itu adalah area resistance-nya gitu ya. Jadi untuk sementara kita bakalan melihat keputusan dari market seperti apa gitu ya. Apakah kita akan dikasih setup untuk long dari sini, ataukah kita akan langsung jebol lagi di bawah trend ini, yang sekali lagi berarti menurut saya pribadi kita akan langsung menuju lagi ke sekitaran area 15.500, oke, atau bahkan bisa membuat lower low baru. Tapi selama kita mampu bertahan di atas trend ini, maka ada chance untuk kita membuat semacam reversal pattern dari sini dan menyentuh lagi ke sekitaran area 17.000 atau bahkan ke 18.000 gitu ya. So itu aja sih yang saya rasa perlu saya sampaikan di video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.